Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Mapeng channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan share ataupun berbagi tentang perbedaan produktivitas dari pohon kopi ketika kita memelihara tunas ranting produksi biasa dengan kita memelihara tunas raja. Jadi nanti akan kita spill ataupun kita tunjukkan yaitu produktivitas buah kopi pada masing-masing tanaman ya teman. Jadi kekurangan dan kelebihnya akan kita bahas tuntas di sini. Namun sebelum saya lanjutkan, terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti video terbaru dari channel ini, yang sudah subscribe, yang belum subscribe untuk bisa bantu subscribe agar bisa mengetahui informasi terbaru dari channel ini, yang tentunya juga membantu berkembangnya channel ini. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng ataupun notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ya, langsung saja teman-teman. Ini kalau kita lihat di depan saya, ini jenis kopi robusta lokal. Ini dengan kita memelihara tunas ranting, karena dulu kita memelihara ataupun kita stek dengan tunas ranting biasa teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini, ini dengan kita perawatan ataupun pemeliharaan secara maksimal, ini meskipun tidak dari pangkal sana, pangkal pohon, ini sudah menjadi raja ya teman. Jadi nanti kita maksimalkan di B2 nya dengan tunas raja. Ini di B1 ya teman, kalau kita lihat. Jadi dia pembuahan pertama pada ranting ini kita kenal dengan B1. Hasilnya cukup bagus juga ya teman. Dompolan-dompolannya cukup ini rapat dan cukup memuaskan ya teman. Jadi gini ya teman, ini contoh di depan saya, ini kita pelihara dengan tunas ranting. Jadi kalau satu pokok atau satu pohon untuk mengoptimalkan produktivitas kopi dengan tunas ranting, kita paling enggak itu memelihara 10 sampai 12 ranting ya teman. Jadi kalau kita lihat ini kebetulan sudah ompong, sudah kita panen secara selektif, kita pilih dan kita petik merah ya teman. Jadi kita pelihara 12 ranting kurang lebih untuk mendapatkan hasil yang sama kurang lebihnya dalam ini pemeliharaan antara tunas ranting dan tunas raja dalam satu pokok pohon. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, ini buahnya jadi kayak gini. Jadi kalau kita memelihara ranting, kita kan bisa lihat teman-teman, ini kelihatan memayung. Jadi dia akan memutar kayak gini. Tapi untuk kekurangannya, untuk perawatannya memang lebih sulit ya teman. Jadi kita harus rajin melakukan pemangkasan perawatan pada pohon kopi dengan ini pemeliharaan tunas ranting kayak gini. Beda dengan ini teman. Selanjutnya kita akan tunjukkan ini untuk tunas raja. Ini kebetulan baru pembungaan ya teman. Jadi meskipun ini panen raya belum selesai, tapi pembungaan sudah mulai. Ini untuk yang kedua kalinya pembungaan. Jadi kalau kita pelajari untuk pohon kopi ini, dalam pembungaannya itu bisa 3 bahkan sampai 4 kali ya teman dalam satu musim. Jadi ini sudah mekar ya teman, bunganya kelihatan bagus sekali. Ini bahkan untuk pembungaan yang pertama, ini yang sudah jadi, sudah kelihatan, ini sudah kelihatan mata yuyu ya teman. Jadi kayak gini. Jadi ini tunas raja ya teman. Ini jenis kopi robusta lokal ya teman. Ini dalam satu pohon kita pelihara cukup 2 tunas. Kebetulan ini ada 2 tunas, jadi kita pelihara 2 tunas saja. Namun kalau kita lihat, kita agak jauh ya teman, ini bisa melingkar atau memenuhi pokok pohon ya teman. Jadi nanti dia akan lebih maksimal, lebih optimal dalam pembuahannya teman. Dalam perawatannya pun ini akan menjadi relatif mudah, karena
hanya 2 tunas ya teman. Jadi kalau kita lihat bisa diduakan teman untuk pembuahannya. Kenapa dengan tunas raja ini lebih maksimal untuk buahnya? Karena secara logika kayak gini teman, ini tunas ya teman, ini tunas. Sedangkan sirip-siripnya dia juga akan mengeluarkan buah. Nah, ini bakal buah ya teman, bunga yang nantinya akan menjadi buah. Ini sirip-sirip terus ke sana. Jadi kenapa kita prioritaskan di perkebunan kita itu pemeliharaan tunas raja? Karena secara logika untuk pembuahannya lebih maksimal ataupun optimal ya teman. Ini kita lihat. Terus bagaimana, saya akan juga sedikit bagikan atau informasikan tips bagaimana cara mendapatkan tunas raja ya teman, yang nantinya mudah-mudahan bisa dipahami untuk teman-teman semua, yang tentunya untuk meningkatkan kuantitas produktivitas kopi di perkebunan kita. Yang pertama, untuk mendapatkan tunas raja sendiri, teman-teman bisa melakukan penyetekan. Kita sambil jalan ya teman, penyetekan dengan menggunakan entres raja teman. Jadi kayak gini, ini kita stek dengan tunas raja ya teman. Jadi langsung mendapatkan tunas raja. Ini tunas raja ya teman, tumbuh. Ini raja juga, ini kita lihat. Nah, jadi dia langsung tumbuh sirip. Ciri-ciri dari tunas raja ini bentuknya besar, pipih kayak gini teman. Jadi ketika dia tumbuh, dia langsung tumbuh sirip-sirip kayak gini ke kanan dan kiri. Selanjutnya nanti pupus lanjutannya dia akan mengeluarkan sirip-sirip kayak gini. Nah, biasanya dia menjulang ke atas ya teman, bila dibandingkan dengan ini juga ada tunas rantingnya. Kebetulan nanti akan kita buang ataupun kita pangkas karena kita akan optimalkan untuk tunas rajanya. Nah, ini untuk tunas rantingnya kan dia ini tidak menjulang ke atas, sedangkan untuk tunas rajanya dia menjulang ke atas ya teman. Jadi cara yang pertama. Cara yang kedua, untuk mendapatkan tunas raja kita tentunya kayak yang tadi ya teman, kita mengoptimalkan pemangkasan perawatan. Jadi ketika pohon kopi itu dilakukan perawatan secara rutin dengan membuang tunas-tunas yang tidak berguna, misalkan tunas cacing yang tumbuh di dombolan-dombolan kayak gini, kita buang, nanti dia pertumbuhannya akan maksimal karena secara logika nutrisi akan terserap dengan sempurna oleh ranting tersebut. Dia akan menjadi besar dan dia nanti akan menjadi raja dengan tumbuh sirip-siripnya kayak gini ya teman. Ini tunas raja ya teman. Ini juga dia tumbuh di meskipun tidak dari pangkal sana. Jadi cukup bisa dipahami ya teman, untuk bagaimana cara mendapatkan tunas raja itu cukup mudah, tapi juga harus telaten ya teman dalam kita melakukan perawatan pemangkasan. Tetapi dalam hal ini yang terpenting adalah produktivitas, kualitas dan juga kuantitas ya teman. Misalkan kita melihara tunas ranting pun itu enggak apa-apa, yang penting kita optimalkan dalam perawatannya. Ini tunas ranting teman, ini sudah memerah, nanti akan kita siap panen. Ini sebagian sudah kita panen teman, ini kita sudah melakukan pemangkasan besar-besaran kemarin ini. Jadi yang tumpang tindih ataupun yang sudah tua kita buang ya teman. Ini salah satu perawatan pada pohon kopi, misalkan fase pemanenan kayak gini ataupun bisa setelah panen itu kita melakukan pemangkasan besar-besarannya. Nantinya harapannya untuk pembuahan di tahun berikutnya itu lebih optimal dengan memusatkan nutrisi ke ranting-ranting muda kayak gini. Jadi intinya dengan kita menyimpan ataupun memelihara baik tunas raja ataupun tunas ranting yang muda itu, untuk produktivitas kopi itu bisa lebih optimal ya teman, karena buah kopi itu pada dasarnya akan berbuah maksimal itu pada tunas-tunas yang sehat. Di sini bisa dikatakan tunas-tunas yang muda. Jadi teknik penyimpanan bahan
teknik perawatan itu menjadi faktor penting dalam perawatan ataupun pemeliharaan pohon kopi. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.